Assalamualaikum, kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang LRT dan MRT. Sudah siap belajar? Yuk, catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelum kita lanjut tentang pembahasan LRT dan MRT, kenapa ya LRT dan MRT itu dioperasikan di Jakarta? Nah, Jakarta merupakan kota metropolitan yang terkenal dengan kota yang tidak pernah tidur. Karena selama 24 jam Jakarta selalu terlihat sibuk, mulai dari lalu lalang kendaraan, polusi, sampah, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi masalah tersendiri loh bagi kota Jakarta. Pemerintah ingin sekali mengurangi permasalahan khususnya pada tingkat kemacetan di kota Jakarta. Salah satu caranya adalah dengan mengoperasikan MRT dan LRT. Semoga dengan menggunakan transportasi umum ini, seperti LRT dan MRT, tingkat kemacetan di Jakarta bisa berkurang. Yuk gunakan transportasi umum. Yang pertama, kita akan bahas tentang MRT. MRT atau Moda Raya Terpadu dalam bahasa Inggris disebut sebagai Mass Rapid Transit. MRT merupakan sistem transportasi transit cepat dengan menggunakan kereta rel listrik dengan kecepatan 60 km per jam. Kereta MRT Jakarta diberi nama Ratangga. Kata ini diambil dari kitab Arjuna Wiwaha dan Emputan Tular. Ratangga sendiri berarti kereta kuda yang kuat dan dinamis. Jadi siapa ya yang sudah pernah naik MRT? Nah anak-anak, rangkaian MRT terdiri atas 6 gerbong yang dapat membawa sekitar 1950 hingga 1992 penumpang loh dalam sekali perjalanan. Selama satu hari, MRT ditargetkan mampu melayani hingga 173.400 orang. Wow, banyak ya. MRT dibangun pada 10 Oktober tahun 2014 dan resmi beroperasi pada 24 Maret 2019 yang melayani rute Lebak Bulus ke Bundaran HI dengan waktu tempuh yang cukup singkat loh, yaitu 30 menit. Nah, secara keseluruhan, MRT melewati 13 stasiun. Rangkaian MRT dibangun pada lintasan layang yang melewati 7 stasiun diantaranya Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisi Mangaraja. Serta lintasan bawah tanah yang melewati 6 stasiun diantaranya Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Duku Atas, dan Bundaran HI. Saat menaiki MRT, sudah banyak loh fasilitas yang disediakan di stasiun MRT. Di antaranya eskalator, elevator, ruang pertolongan pertama, ruang menyusui, toilet umum, platform screen door atau PSD, tempat duduk, station front office untuk melayani penumpang atau yang biasa dikenal dengan customer service, ticket sales office, public announcement, serta tactile yang digunakan untuk penyandang disabilitas. Nah, pembahasan tentang MRT sudah ya, sekarang kita lanjut ke LRT. LRT atau lintas rel terpadu dalam bahasa Inggris disebut Light Rail Transit. LRT merupakan kereta listrik yang memiliki konstruksi ringan dan dapat berjalan bersama kendaraan lain dalam lintasan khusus yang disebut tram. Pada masa kolonial Belanda, tram pernah berkembang loh di Indonesia dengan wilayah operasi diantaranya Jakarta dan Surabaya. Tapi karena tidak terawat dengan baik, akhirnya pada tahun 1960-an dihilangkan. Ini adalah contoh gambar tram yang berada di Batavia, Kota Tua. LRT hanya menggunakan jalur layang dengan ketinggian 9-12 meter di atas permukaan laut. Rangkaian LRT terdiri atas 2-4 gerbong yang dapat mengangkut sekitar 600 penumpang loh. Dalam satu gerbongnya memiliki kapasitas sebesar 135 orang. Jadi lebih kecil ya daripada MRT.
Demi kenyamanan penumpang, LRT menggunakan teknologi super canggih loh, yaitu sistem third rail. Dengan sistem ini, aliran listrik akan disalurkan melalui rel ketiga yang terhubung di bagian bawah tanah. LRT memiliki dua jalur, yaitu jalur Jakarta dan jalur Jabodetabek. Sayangnya, LRT belum beroperasi secara resmi. LRT yang resmi beroperasi pada tahap awal melayani rute Kelapa Gading dan Velodrome Rawamangun. Nah, ini dia nih, rute yang dilalui oleh LRT. Nah, anak-anak, seperti ini cara menggunakan LRT dan MRT. Yang pertama, anak-anak harus memasuki stasiun MRT dan LRT. Yang kedua, menyiapkan tiket. Pembelian tiket dapat dilakukan di loket atau di vending machine. Tiket yang digunakan diantaranya adalah single trip tiket yang digunakan untuk satu kali perjalanan, multi trip tiket yang digunakan untuk perjalanan berulang, dan uang elektronik. Kemudian, tiket yang sudah didapat ditempelkan pada mesin pembaca tiket atau mesin tapping di gerbang masuk. Yang keempat, anak-anak harus menunggu LRT dan MRT pada garis aman atau di platform screen door. Yang kelima, saat menaiki MRT atau LRT, dahulukan dulu penumpang yang akan turun. Yang keenam, saat sampai, tempelkan kembali tiket pada pintu keluar dan keluarlah dengan tertib. Nah, perbedaan antara MRT, LRT, dan KRL terletak pada sumber daya listrik yang digunakan. MRT dan KRL menggunakan listrik dari atas kereta, sedangkan LRT menggunakan listrik dari aliran bawah. Kemudian rel yang digunakan, MRT dan KRL menggunakan sepasang rel, sedangkan LRT menggunakan 3 rel. Untuk mempermudah pemahaman, seperti ini peta konsep perbedaan antara LRT, KRL, dan juga MRT dari rangkaian gerbong, kapasitas, target penumpang, dan perlintasan yang digunakan. Di masa pandemi seperti ini, untuk melakukan perjalanan ada banyak aturan yang harus diterapkan dan dilakukan dengan baik. Seperti dalam menggunakan transportasi umum seperti MRT dan LRT, sangat penting untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, social distancing atau menjaga jarak, bersin di area sikut, tidak berkerumun di lift atau di eskalator, mengecek kapasitas sebelum memasuki gerbong, dan jika kamu sakit tetaplah di rumah. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!